Halo Sumatera Utara. Selamat sore pemirsa. Untuk memperbaharui informasi Anda seputar Sumatera Utara hari ini hadir kembali menjumpai Anda edisi Sabtu 2 April 2022 kali ini bersama saya Keriawan Sebiring. Dan saya Ayu Alvinio Kori. Pemirsa, seperti biasa tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi aktual seputar Sumatera Utara untuk Anda. Dan inilah Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Pemirsa, Badan Narkotika Nasional kembali memusnahkan ladang ganja seluas 5 hektar di 2 lokasi yang berbeda. Pohon ganja sepanjang 1 hingga 3 meter ini dimusnahkan dengan cara dicabut dan dibakar di lokasi. Tim gabungan Badan Narkotika Nasional, Polri dan TNI kembali memusnahkan ladang ganja di Kecamatan Penyambungan Timur, Kabupaten Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Ladang ganja yang ditemukan tim gabungan seluas 5 hektar ini berada di 2 lokasi yang berbeda di perbukitan Tor Sihite. Di titik pertama, petugas menemukan ladang ganja siap panen sepanjang 2 hingga 3 meter. Sedangkan di titik kedua, petugas memusnahkan 2 hektar ladang ganja yang berusia 1 hingga 2 bulan. Batang pohon ganja yang ditemukan petugas ini langsung dimusnahkan dengan cara dicabut dan dibakar di lokasi. Namun sebagian dibawa untuk dijadikan barang bukti. Penemuan ladang ganja ini setelah petugas BNN melakukan penyidikan selama 2 hari di dalam hutan. Pelaku petani ladang ganja belum berhasil ditangkap, namun identitas petani ladang ganja ini sudah dikantongi. Aparat sengaja mengambil akses jalan yang berbeda untuk mengelabui petani ganja saat tiba di lokasi. Namun petugas yang tiba petani ladang ganja tersebut tidak ada di lokasi. Lokasi penanaman ladang ganja di perbukitan Tor Sihite ini masuk pada wilayah Kecamatan Penyambungan Timur. Kita dapat menemukan 2 titik. Yang titik pertama lebih kurang luasnya sekitar 3 hektar dengan tanaman sudah lebih dari 2 meter seperti yang ada di belakang kita ini. Titik kedua itu ada tanamannya bervariasi dari setengah meter sampai 1,5 meter. Itu lebih kurang juga 2 hektar. Jadi jumlah seluruhnya lebih kurang 5 hektar. Kita di tahun 2022 ini sudah 2 kali melakukan pemusnahan ladang ganja. Kami berharap setiap ada informasi kaitan dengan penanaman ladang ganja, segera laporkan ke kami, baik melalui BNNK Madinah maupun langsung ke BNNP Sumatera Utara. Kita beralih ke Nia Selatan. Pemirsa, jajaran Polres Nia Selatan kembali mengamankan 2 orang warga karena kepemilikan dan penyalahgunaan narkotika. Polisi kini masih terus mendalami kasus perkara ini serta melibatkan Badan Narkotika Nasional BNN Kota Gunung Sitoli. Jajaran Kepolisian Republik Indonesia hingga ke daerah saat ini gencar melakukan razia dengan sasaran hingga pelosok desa dan kos-kosan warga untuk mencegah penyebaran dan penyalahgunaan narkotika. Di wilayah hukum Polres Nia Selatan kemarin, tepatnya di Desa Hiliasi, Kecamatan Toma, berhasil meringkus 2 warga yang diduga memiliki atau menyimpan serta kerap melakukan pengedaran narkotika di wilayah Nia Selatan. Adalah SZ, pria 46 tahun pemilik rumah sekaligus penyedia tempat transaksi serta sarang penyalahgunaan narkotika. Kemudian SL, pria 35 tahun, warga yang berada dalam rumah SZ. Diamankan petugas berikut 1,18 gram narkotika jenis sabu-sabu menjadi barang bukti turut disita petugas. SZ telah ditetapkan menjadi tersangka, kemudian dikenakan sanksi pasal 114 ayat 1, sub 112 ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Namun khusus SL yang diketahui hasil tes urin positif amfetamin atau metamfetamin kini menjalani asesmen medis di BNNK Gunung Sitoli. Gelar perkara terhadap Slianto Leya alias Amtepin karena tidak ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu tetapi urinnya positif mengandung narkotika jenis sabu. Kita serahkan ke BNN Kabupaten Gunung Sitoli untuk dilakukan rehabilitasi medis. Sementara tidak saja menjelang bulan suci Ramadan, razia serupa ini akan terus dilakukan di berbagai tempat.
Pemirsa, sejumlah personil kepolisian Resort Nias diterjunkan ke lokasi TKP kasus penganiayaan di Kecamatan Bawalato. Selain tujuan komunikasi sosial agar warga saling menahan diri pasca kejadian, polisi juga masih mencari barang bukti yang disembunyikan terduga pelaku. Setelah polisi berhasil menahan STB Oknum Ketua BPD Desa Hiliwaroka, terduga pelaku dalam kasus perkara penganiayaan yang berujung matinya korban yakni Meso Janolo Telambanua, anak kepala desa Hiliwaroka, Kecamatan Bawalato, namun masih ada barang bukti yang harus dicari oleh petugas polisi. Polisi telah meminta kejujuran terduga pelaku, namun pelaku tidak dapat menunjukkan pasti tempat senjam disembunyikan usai menganiaya korban. Mendorong pihak kepolisian Resort Nias harus terjun ke lokasi sejak siang kemarin untuk menemukan barang bukti tersebut. Namun pencarian yang berlangsung selama 4 jam dengan menelusuri seputar lokasi TKP dan rumah terduga pelaku, namun belum kunjung ditemukan. Sambil giat melakukan komunikasi sosial kepada warga dan pihak-pihak keluarga yang terlibat pada kasus perkara penganiayaan itu agar dapat menahan diri serta menjaga keamanan dan ketertiban tetap kondusif. Demikian juga aktivitas pemerintahan desa dan BPD Desa Hiliwaroka agar dapat dijalankan dengan baik meskipun oknum ketua BPD masih menjalani proses hukum terkait perkara penganiayaan. Dari Polres Nias, Reskrim akan mendatangi TKP lagi untuk melakukan prarekon. Untuk saat ini masih 1 tersangka yang kita amankan, yang terduga pelaku baru 1. Untuk ini makanya akan kita dalami. Untuk melengkapi berkas penyelidikan kasus ini, polisi banyak mendapat dukungan dari sejumlah saksi yang identitasnya dirahasiakan sebagaimana ketentuan dari hukum. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Perwakilan nasabah Koperasi CU Bahagia beramai-ramai mendatangi Polres Tanah Karo untuk membuat laporan pengaduan adanya dugaan penggelapan oleh pengurus periode 2019 sampai 2021 yang mencapai miliaran rupiah. Dugaan penyelewengan atau penggelapan dana nasabah dan aset koperasi di CU Bahagia Kabupaten Karo masih dalam proses hukum di Polres Tanah Karo. Hal ini disampaikan Ketua Koperasi CU Bahagia Priscilia Tambun. Sepengetahuannya, seluruh laporan keuangan sudah disampaikan dalam rapat anggota. Dugaan pengalihan aset koperasi menjadi atas nama pribadi pengurus. Ia mengatakan bahwa aset yang dimiliki koperasi berupa mobil dan lainnya saat ini masih dalam proses pengajuan balik nama atas nama koperasi. Uang berkisar ratusan ribu setiap bulannya kepada Dinas Koperasi Kabupaten Karo untuk transport sebagai narasumber. Persoalan audit yang diminta anggota kepada pengurus periode 2019 hingga 2021 belum dilakukan karena biaya anggaran audit yang begitu besar. Terkait laporan pengaduan nasabah atas dugaan penyelewengan atau penggelapan, pengurus Koperasi CU Bahagia serahkan prosesnya kepada pihak kepolisian. Pengurus periode 2019 hingga 2021 berdalih karena belum melakukan audit karena biaya anggaran audit yang besar. Saya dengar yang 5,5 M itu tidak ada, sebenarnya itu sudah ada di buku kita semua tertera kemana rinciannya uang yang penghasilan usaha 5,5 M. Kita kan sudah serahkan ke kepolisian, jadi kita tunggu saja hasil dari pihak berwenang. Diketahui sebelumnya perwakilan nasabah Koperasi CU Bahagia beramai-ramai mendatangi Polres Tanah Karo untuk membuat laporan pengaduan adanya dugaan penyelewengan atau penggelapan oleh pengurus periode 2019 hingga 2021 yang mencapai miliaran rupiah. Pihak Koperasi CU Bahagia menyerahkan sepenuhnya penyelidikan perkara ini kepada pihak kepolisian. Pemirsa, memastikan ketersediaan bahan pokok di Kota Sibolga, Pemkot Sibolga lakukan sidak ke pasar. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Jalani hari dengan 3 wajib iman, wajib aman, wajib imun, berolahraga, riang gembira,
maskermu, jagalah jarakmu, cuci tanganmu selalu. Kita raih bahagia dengan iman aman imun, badan sehat bangsa kuat. Kita raih bahagia dengan iman aman imun, badan sehat bangsa kuat. Pemirsa, Pemkot Sibolga bersama kepolisian melakukan pengecekan ketersediaan bahan pokok ke sejumlah pasar di kota Sibolga. Pengecekan ini untuk mengetahui ketersediaan bahan pokok bagi masyarakat selama di bulan Ramadan hingga perayaan Idul Fitri nantinya. Satu persatu lapak pedagang kebutuhan bahan pokok dikunjungi Wakil Wali Kota Sibolga bersama aparat kepolisian. Pemkot Sibolga mempertanyakan kenaikan harga dan ketersediaan serta kelancaran pasokan bahan pokok seperti cabai, bawang, telur hingga daging ayam dan daging sapi juga kerbau yang dijual pedagang dari pihak distributor. Para pedagang sendiri mengaku sehari menjelang bulan Ramadan memang terjadi kenaikan harga khususnya pada cabai merah dan bawang merah serta telur ayam. Begitu juga dengan harga daging ayam yang kini dijual seharga Rp30.000 per kilogramnya dan daging kerbau serta daging sapi yang mengalami kenaikan Rp20.000 dari harga sebelumnya Rp140.000. Sementara untuk minyak goreng, Pemkot Sibolga juga melakukan pengecekan harga dan didapati harga minyak goreng curah masih dijual di atas harga head pemerintah yakni sebesar Rp18.000. Lain halnya dengan minyak goreng kemasan, Pemkot Sibolga justru mendapati pedagang hanya sedikit memiliki ketersediaannya. Dari pengecekan harga di dua pasar, Pemkot Sibolga memastikan ketersediaan bahan pokok di pasar Sibolga terbilang mencukupi dan tidak perlu dikhawatirkan masyarakat. Pokok yang ada di kota Sibolga ini ada lengkap. Kemudian di masalah harga memang ada kenaikan mungkin di pasokan menjelang bulan suci Ramadan. Jadi ini kita tekankan ke Dinas Perindak agar mereka akan melakukan evaluasi selama bulan suci Ramadan untuk melihat dan mengkontrol harga-harga bahan pokok yang ada di kota Sibolga selama bulan suci maupun menjelang Idul Fitri nanti. Sementara itu, pemirsa, untuk mencegah aksi penimbunan kebutuhan bahan pokok di pasaran, Polres Sibolga bersama Pemkot Sibolga melakukan pengecekan di dua pasar di kota Sibolga. Kegiatan tersebut dilakukan agar para pedagang tidak melakukan penimbunan bahan pokok selama bulan Ramadan hingga Lebaran, sehingga harga bahan pokok tetap normal dan tidak mengalami kenaikan harga signifikan. Tak hanya itu, para pedagang juga diminta agar tidak melakukan penimbunan. Polisi juga mengharapkan para agen agar membatasi suplai permintaan pedagang akan bahan pokok. Selain mengecek ketersediaan 9 bahan pokok, polisi juga melakukan pengecekan harga setiap bahan pokok yang dijual para pedagang, mulai dari bumbu dapur hingga beras dan terutama ketersediaan minyak goreng. Dari pengecekan yang dilakukan polisi dan Pemkot Sibolga di dua pasar di kota Sibolga, polisi sama sekali tidak menemukan adanya aksi spekulan di pasar dan ketersediaan bahan pokok dan BBM di kota Sibolga dalam kondisi aman. Belum kami dapatkan indikasi terjadi penimbunan maupun stok yang kurang. Melalui pengecekan pada pagi hari ini kita bisa pastikan, disampaikan kepada masyarakat bahwa stok bahan makanan, 9 bahan pokok maupun BBM menjelang bulan puasa dan Idul Fitri dalam kondisi aman. Pemirsa, sejak pagi tadi, warga di Kabupaten Mandailing Natal memadati pusat pasar daging dadakan yang berada di pasar tradisional Panyabungan. Harga daging menyambut bulan suci Ramadan 1443 Hijriah ini masih relatif terjangkau, mulai dari harga Rp150 sampai Rp160.000 per kilogramnya. Menyambut bulan suci Ramadan 1443 Hijriah, antusias masyarakat untuk membeli daging di sejumlah pusat pasar daging dadakan di Kabupaten Mandailing Natal cukup tinggi.
Seperti terlihat di Pasar Penyambungan yang sudah mulai dipadati masyarakat untuk berburu daging sejak pukul 7 pagi. Warga mulai memadati satu persatu lapak pedagang untuk mencari daging yang berkualitas, baik daging kerbau maupun sapi dengan harga yang terjangkau. Meski tahun lalu antusias pedagang maupun transaksi jual beli di pasar dadakan berkurang karena adanya larangan dari pemerintah untuk berjualan daging di pusat perbelanjaan guna mencegah penyebaran pandemi COVID-19. Namun pada tahun ini, antusias masyarakat dan pedagang mulai bergairah karena adanya penerapan new normal. Transaksi jual beli daging sapi di pasar daging dadakan di Kabupaten Mandailing Natal ini sudah tidak pengaruh lagi dengan kondisi pandemi COVID-19. Para pedagang dan masyarakat tetap antusias melakukan transaksi jual beli di pasar dadakan pada tahun ini. Sementara harga daging di pasar dadakan dijual bervariasi, mulai dari harga Rp150.000 hingga Rp160.000 per kilogram. Namun uniknya, harga daging ini dapat semakin murah jika hari semakin sore. Tradisi megang ini selalu digelar setiap hari-hari besar Islam, seperti menjelang puasa dan Lebaran Idul Fitri. Ini merupakan tradisi turun-temurun dari Kerajaan Mandailing. 150. Naik atau turun dari kemarin, Bang? Biasa. Daya beli atau jual ini gimana, Bang? Jelang puasa ini, Bang. Naik atau turun, Bang? Lumayan lah. Lumayan ramai. Silakan. Pemirsa, sejumlah kebutuhan bahan pokok masih mengalami kenaikan harga pada satu hari menjelang Ramadan. Salah satunya adalah daging sapi yang mengalami kenaikan hingga mencapai Rp150.000 dan daging ayam potong Rp38.000 per kilogramnya. Satu hari menjelang bulan Ramadan, harga daging sapi di Pasar Jalan Tamrin, Kota Padang Sidimpuan masih tinggi. Harga daging sapi saat ini mencapai di angka Rp150 hingga Rp160.000 per kilogram, membuat para pedagang mengeluh ditambah dengan sepinya pembeli. Kenaikan harga daging sapi ini menurut salah seorang pedagang disebabkan harga pakan yang mengalami kenaikan ditambah langkanya minyak solar membuat modal para pedagang mengeluarkan lebih banyak lagi dibandingkan dari tahun sebelumnya. Seorang penjual daging sapi, Abdullah Matondang, mengatakan kenaikan daging sapi ini sudah terjadi sejak 2 hari terakhir, akibatnya omset penjualannya menurun hingga 20%. Apa penyebab kenaikannya, Pak? Makannya sama biaya transport. Biaya transport? Iya. Langka dolarnya. Dolarnya langka ya, Bang, ya? Itu penjualan sendiri, Bang, gimana, Bang, kata hari ini, Bang? Penjualannya agak berkurang. Hal serupa juga dialami oleh pedagang daging ayam potong, di mana hingga saat ini pembeli masih sepi. Sedangkan untuk harga daging ayam potong saat ini dijual bergeser Rp38.000 per kilogramnya. 38. Sebelumnya berapa itu, Bang? Itu 38. Masih itu 38. Itu penjualan hari ini gimana nih, Bang? Penjualan hari ini gimana? Apalah. Pemirsa, informasi aktual lainnya dapat Anda ikuti setelah yang satu ini. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Jalani hari dengan 3 wajib, wajib iman, wajib aman, wajib imun. Berolahraga, riang gembira, mencegah kita jatuh sakit. Makanan bergizi tiap hari, tidur cukup itu pasti. Dan janganlah panik, berdoa tiada henti, wajib
Pemirsa, Bupati Simalungun Radiapoh Hasiolan Sinaga meresmikan Masjid Akbar Al-Barokah di Huta 13, Dolok Siantar Nagori, Bandar Tonga, Kecamatan Bandar Huluan, Kabupaten Simalungun. Bupati mengapresiasi pendiri masjid karena di tengah terjadinya pelemahan ekonomi masih dapat memprioritaskan pembangunan masjid. Bupati menyampaikan rasa syukur dan bangga kepada pendiri masjid keluarga Zulkifli Purba yang dapat membuat masyarakat di Huta 13, Dolok Siantar Nagori, Bandar Tonga memiliki rumah ibadah yang megah. Dikatakan jika di sebuah desa atau tempat terdapat rumah ibadah, maka masyarakatnya akan terpanggil untuk melakukan ibadah di rumah ibadah tersebut. Bupati juga berpesan kepada Badan Kenaziran Masjid Akbar Al-Barokah agar senantiasa memperhatikan dan merawat masjid yang telah dibangun sehingga keberadaannya benar-benar bermanfaat bagi seluruh masyarakat muslim di daerah itu. Pertama-tama atas nama pemerintah Kabupaten Simalungun menyampaikan terima kasih kepada salah satu putri terbaik dari desa Nagori Bandar Tonga ini yang mau menghibahkan sebuah rumah ibadah yang begitu mega, yang begitu luar biasa buat Nagori atau desa ini. Tentu dengan terbangunnya masjid ini menjadi sarana buat warga Nagori ini atau desa ini untuk berkumpul atau mungkin berdiskusi terkait untuk kebaikan untuk desa ini. Tentu sesuai dengan visi misi saya sebagai kepala daerah, rakyat harus sejahtera. Ini merupakan suatu berkah juga buat pemerintah Kabupaten Simalungun. Ada salah satu putra-putri terbaiknya yang mau datang langsung ke kampung ini menghibahkan sebuah rumah ibadah yang begitu luar biasa dan begitu mega. Pendiri Masjid Zulkifli Purba mengaku sudah sejak lama bernazar ingin membangun rumah Allah di sejumlah tempat di daerah Simalungun. Ia mengatakan jika mendapat rezeki akan membangun masjid di daerah yang belum memiliki masjid. Zulkifli berjanji meski masjid sudah diberikan kepada masyarakat, namun ia berjanji akan ikut memperhatikan perawatan masjid tersebut. Ya, niat kita hanya untuk membangun masjid ini lillahi ta'ala. Niat kita untuk meningkatkan iman masyarakat, ibadah masyarakat, supaya lebih antusias untuk beribadah ke masjid kita ini. Makanya kita berniat untuk membangun masjid yang kita cintai ini, Masjid Akbar Al-Barokah ini. Dengan terbangunnya Masjid Akbar Al-Barokah ini, harapan kita supaya masyarakat di sini ya lebih dekat kepada Allah, meningkatkan ibadah mereka, dan lebih kita buatlah ini wadah, sarana untuk meningkatkan ibadah masyarakat yang ada di kampung Bandar Tonga ini. Seluruh masyarakat di Huta 13 Dolok Siantar menyambut antusias peresmian Masjid Akbar Al-Barokah, mengingat hanya beberapa hari lagi umat muslim akan menjalankan ibadah puasa sehingga berbagai kegiatan agama dapat dilakukan di masjid itu. Pemirsa, sebanyak 6.400 orang nelayan di Belawan dan sekitarnya menerima bantuan uang tunai sebesar Rp600.000 dan sembako. Untuk mendapatkan bantuan dan sembako dengan persyaratan terlebih dahulu divaksin pertama, kedua, dan dilanjutkan dengan booster. Para nelayan yang menerima bantuan uang tunai dan sembako ini dilaksanakan di markas Polres Pelabuhan Belawan di Jalan Raya Pelabuhan Belawan kemarin. Sebelum menerima bantuan dan sembako tersebut, para nelayan ini terlebih dahulu harus dilakukan vaksin. Selain nelayan, petugas Polres Pelabuhan Belawan juga melaksanakan vaksin kepada masyarakat umum sebanyak 500 orang yang berasal dari 3 polsek di jajaran Polres Pelabuhan Belawan. Di antaranya dari Polres Pelabuhan Belawan sebanyak 200 orang, sedangkan dari Polsek Medan Belawan 50 orang, Polsek Medan Labuhan sebanyak 50 orang, dan Polsek Hamparan Perak sebanyak 50 orang serta ditambah dari satuan yang ada di Polres Pelabuhan Belawan. Kapolres Pelabuhan Belawan melalui Polres Pelabuhan Belawan Kompol Herwan Syah Putra mengatakan untuk bantuan nelayan jumlahnya sebanyak 6.400 orang, namun terlebih dahulu harus dilakukan vaksin dan diberikan sembako. Ada pembagian BT PKLWN, bantuan tunai, pedagang kelima, dan nelayan. Khusus Belawan kita nelayan, kita mendapat 13.500 bantuan dari pemerintah dan sudah kita datakan dan verifikasi sebanyak 6.324 orang.
Dan sampai hari ini kita sudah membayarkan lebih kurang 443 para nelayan yang berada di wilayah Belawan. Pemirsa, warga menyerbu vaksinasi yang digelar TNI Angkatan Laut Lanal Tanjung Balai Asahan dalam kegiatan pembinaan wilayah perbatasan laut di Pelabuhan Pelindo, Teluk Nibung, Tanjung Balai. Usai vaksin, warga diperbolehkan membeli minyak goreng murah seharga Rp10.000 per liter yang disubsidi Lanal TBA untuk membantu warga. Sejumlah ibu rumah tangga menyerbu bazar minyak goreng yang digelar Pangkalan TNI Angkatan Laut Tanjung Balai Asahan di Pelabuhan Teluk Nibung, Tanjung Balai. Minyak goreng diberikan harga murah, yakni seharga Rp10.000 per liternya dalam satu kupon. TNI Angkatan Laut menyiapkan 500 liter bagi warga yang telah mengikuti vaksin guna percepatan vaksinasi. Seorang warga Kiki mengaku bazar minyak goreng sangat membantu karena harga minyak goreng di pasaran mulai mahal, terlebih menyambut Ramadan yang membuat harga bahan pokok ini mengalami kenaikan. Jadi masyarakat sini merasa terbantu karena bisa beli 1 liter ini dengan harga Rp10.000. Yang harga normalnya ada Rp24.000 ya. Jadi kita merasa terbantu dengan harga Rp10.000. Terima kasih. Samana Pertama TNI Bram Rusman Namin mengatakan kegiatan dilakukan dalam rangka pembinaan wilayah perbatasan laut dengan harapan kehadiran TNI Angkatan Laut dapat mensejahterakan warga dan kenyamanan warga. Tujuannya di sini untuk memberikan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat terutama pesisir yang dikerjakan oleh personil Lanal Tanjung Balai Asahan. Selain minyak goreng murah, TNI Angkatan Laut Lanal Tanjung Balai Asahan juga memberikan jaket keselamatan kepada para nelayan. Pemirsa, seorang warga kenegaraan asing WNA asal Nepal, Balmiki Sah alias Ahmad Rafiq Syah ditangkap petugas kantor imigrasi kelas 2 TPI Belawan. Warga Nepal ini ditangkap petugas di Pasar 7 Simpang Jodoh, Desa Tembung, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang kemarin. Penangkapan warga negara asing WNA berkebangsaan Nepal ini diungkapkan Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 Belawan Rida Syah Putra di Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Belawan. Penangkapan ini dilakukan karena izin tinggalnya telah berakhir masa berlakunya sehingga melanggar undang-undang keimigrasian. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 Belawan Rida Syah Putra mengatakan WNA tersebut diamankan ketika sedang berjualan pisang di Pasar 7 Simpang Jodoh Tembung. Saat itu petugas imigrasi kelas 2 TPI Belawan sedang melakukan penyamaran sebagai pembeli pisang. WNA ini melanggar izin tempat tinggal keimigrasian pasal 78 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Rida Syah Putra menjelaskan WNA Nepal ini pemegang izin tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada di wilayah Indonesia lebih dari 60 hari dari batas waktu izin tinggal, maka dikenai tindakan administratif berupa deportasi dan penangkalan. Dari penangkapan WNA Nepal ini, petugas menyita barang bukti berupa 1 paspor kebangsaan Nepal atas nama Balmiki Sah yang berlaku sampai 24 Agustus 2024, 1 SIM asal negara Malaysia atas nama Balmiki Sah, 1 boarding pass tiket pesawat AirAsia dari Penang tujuan Kuala Namu Medan atas nama Balmiki Sah, dan 1 surat nikah atas nama Ahmad Rafiq Syah dengan Mirawani. WNA asal Nepal ini sudah tinggal di Indonesia sejak 8 November 2016 menggunakan bebas visa kunjungan dan tidak pernah mengajukan izin tinggal keimigrasian lainnya. Pelaku juga sudah menikah dengan Wirawani pada 11 Oktober 2016 dan telah memiliki seorang anak berumur 2 tahun. Yang bersangkutan juga menunjukkan bahwa izin tinggalnya sudah habis berlaku semenjak datang 8 November 2019, habisnya berarti bulan Desember 2019. Jadi kurang lebih sampai 18 Maret 2022, kurang lebih 3 tahun yang bersangkutan sudah melakukan pelanggaran, yaitu berupa overstay. Namun apabila overstay itu masih di bawah 60 hari, warga negara asing dapat melakukan pembayaran biaya beban denda sebesar 1 juta per hari. Namun karena ini sudah melebihi dari 60 hari, maka tindakan yang kita lakukan yaitu
tindakan deportasi kembali ke negara asal dan dilakukan pencegahan dan penangkalan kepada yang bersangkutan. Saat ini pelaku sedang diperiksa petugas imigrasi sambil menunggu penjelasan dari kedutaan Nepal di Medan dan Jakarta. Pemirsa, warga di desa Kabupaten Asahan berunjuk rasa di kantor Bupati Asahan dengan membawa 1 ton sawit milik mereka. Ratusan pendemo tersebut menuntut perbaikan infrastruktur jalan yang rusak di desa mereka. Pengunjuk rasa yang membawa poster dan spanduk bertuliskan penyerahan 1 ton kelapa sawit dari warga Gonting Malaha, Kecamatan Bandar Pulau, Kabupaten Asahan ini mendesak pemerintah Kabupaten Asahan untuk melakukan pengaspalan perbaikan jalan yang berpuluhan tahun terabaikan. Buah sawit yang dibawa dengan menggunakan mobil pickup sebanyak 1 ton ini merupakan milik masyarakat dari Bandar Pulau. Setibanya di kantor Bupati Asahan, langsung melemparkan buah sawit tersebut di depan kantor Bupati Asahan sebagai bukti sikap protes mereka dalam melakukan aksi unjuk rasa. Koordinator aksi Muhammad Iqbal Situmorang menyampaikan bahwa selama ini warga hanya menerima janji untuk jalan di desa mereka, tapi tidak pernah terrealisasi. Sedangkan pemberian 1 ton buah sawit ini sebagai bentuk protes warga kepada Bupati Asahan dengan alasan kalau seandainya pemerintah tidak memiliki dana untuk memperbaiki jalan di desa mereka. Kekecewaan warga ini karena untuk berjalan sepanjang 8 km saja, warga membutuhkan waktu hampir 2 jam karena jalan yang sangat rusak parah. Pembangunan infrastruktur jalan yang dilalui oleh sawit-sawit di sana jauh kali dari kata layak. Hal ini kami mungkin husnudzon saja kami, masyarakat yang ke Gonting Malaha, Pemkab tidak punya uang. Artinya kami sumbangkan 1 ton. Atau mungkin setiap bulan akan kami sumbangkan 1 ton. Artinya Kabupaten Asahan mampu tidak? Jadi betul rasa kecewa ini Bang pada pemimpin, Rasa kecewa. Setelah hampir 1 jam melakukan aksi, perwakilan dari pemerintah Kabupaten Asahan yang diwakili Asisten 2 Muhili Lubis menjumpai para pendemo untuk menerima aspirasi masyarakat tersebut, sekaligus masyarakat memberikan 1 janjang sawit sebagai simbol protes terhadap pemerintahan Kabupaten Asahan. Maraknya judi togel dan judi elektronik yang terjadi akhir-akhir ini di Tapanuli Utara, serta telah ditangkapnya sejumlah pelaku judi, mahasiswa Tapanuli Utara dari Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) melakukan aksi damai di Mapolres Taput. Aksi damai tersebut mendesak Kapolres Taput menindak tegas pelaku praktek perjudian, serta meminta pemerintah daerah menerbitkan perda larangan perjudian togel dan sejenisnya di Tapanuli Utara. Puluhan mahasiswa Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Taput ini menggelar unjuk rasa di Mapolres Taput dan kantor Bupati Taput kemarin. Aksi unjuk rasa damai ini karena dipicu maraknya judi togel dan tembak ikan elektronik di wilayah Taput. Dalam aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati Taput, diterima langsung Asisten 1 Parsauran Huta Galung yang menanggapi aksi demo tersebut dan akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Begitu juga dengan tuntutan demonstran kepada Pemda untuk membuat perda tentang pelarangan judi togel dan tembak ikan di Taput. Aksi unjuk rasa puluhan mahasiswa ini mendapat penjagaan dari pihak aparat TNI, Polri, serta Satpol PP. Sementara aksi damai para mahasiswa di Mapolres Taput meminta Kapolres Taput terus melakukan penindakan keras terhadap pelaku ataupun penyedia praktik perjudian yang sering terjadi di tempat-tempat umum di wilayah hukum Polres Taput. Kapolres Taput AKBP Ronald Sipayu mengatakan pihaknya terus melakukan penindakan keras terhadap sejumlah pelaku yang saat ini sedang menjalani proses, sekaligus mengajak semua pihak juga para demonstran untuk solid dan sepakat tegak lurus dalam menegakkan aturan hukum yang berlaku. Pemirsa, hujan deras disertai angin kencang menerjang puluhan rumah warga di Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Angin kencang juga menumbangkan pohon besar dan tiang listrik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian materi diperkirakan mencapai lebih 300 juta rupiah. Sebanyak 47 unit rumah warga di Dusun Sampean Timur, Desa Sampean, Kecamatan Sungai Kanan,
Labuhan Batu Selatan mengalami kerusakan dan porak-poranda akibat diterjang angin kencang yang disertai hujan deras kemarin. Selain menerbangkan puluhan atap rumah warga, angin kencang juga menumbangkan beberapa tiang PLN dan merobohkan beberapa pohon besar sehingga menimpa rumah warga. Menurut salah seorang warga, Maulana Hasibuan, angin kencang yang disertai hujan deras terjadi pada sore hari. Dalam peristiwa itu, warga yang berada di dalam rumah lari berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri. Setelah jatuh ini kayu ini ke menimpa rumah saya itu, kami lari dari rumah. Selain rumah Bapak, ada rumah warga yang lain, Pak? Yang kena banyak di sini, di atasnya ini, yang di bawah banyak juga, Pak. Ada kena ketimpa pohon juga? Iya, ada lagi yang lebih parah daripada rumah saya. Sementara itu, pelaksana harian Desa Sampean Baharudin Hasibuan menjelaskan, dari data yang dihimpun pihak pemerintah desa setempat, akibat kejadian angin kencang tersebut sebanyak 47 rumah yang terdiri dari 37 rumah mengalami rusak ringan dan 10 rumah lainnya mengalami rusak berat sehingga tidak bisa dihuni lagi. Kemungkinan pada nanti siang ini akan turun juga dari pemerintah. Untuk pendataan lebih lanjut, Pak? Untuk perbaikan ataupun apa gimana, Pak? Untuk perbaikannya sudah dilaporkan ke Pemkab. Ada korban jiwa nggak? Korban jiwa tidak ada. Sebagian warga yang rumahnya mengalami rusak berat karena hantaman angin puting beliung untuk sementara menumpang di rumah sanak saudara. Pemirsa, petugas gabungan dari Satpol PP Kota Tanjung Balai, TNI, Polri, dan pemerintah kota melakukan razia penyakit masyarakat menyambut bulan suci Ramadan di seputaran Kota Tanjung Balai. Dari hasil razia ini terjaring petugas anak di bawah umur yang sedang berduaan di dalam kamar penginapan. Sepasang pria dan wanita ini tidak dapat berkutik lagi setelah petugas gabungan dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjung Balai dan TNI Polri menemukan keduanya berduaan dalam kamar kos-kosan di Jalan Jenderal Sudirman, kilometer 7 Kota Tanjung Balai. Para pria dan wanita tanpa ikatan suami istri tersebut terpaksa diamankan petugas karena tidak memiliki identitas resmi berupa kartu tanda penduduk dan bukti tanda pernikahan. Tidak hanya itu, di penginapan lainnya petugas juga berhasil menjaring beberapa pasangan wanita dan pria yang juga tidak memiliki tanda bukti pernikahan. Razia pekat yang rutin setiap tahun dilakukan petugas dalam menyambut bulan suci Ramadan untuk menghindari perbuatan maksiat yang terjadi di rumah kos-kosan dan penginapan dan hotel-hotel kelas melati di Kota Tanjung Balai. Dari hasil razia pekat ini, 6 orang pasangan diamankan petugas, 1 diantaranya anak di bawah umur. Terhadap pasangan yang tidak resmi tersebut langsung diboyong ke kantor Dinas Sosial Kota Tanjung Balai untuk dilakukan pendataan dan dimintai keterangan lebih lanjut. Kita masih pembinaan, maka tadi sudah sama-sama kita dengar dari Ustadz yang sengaja kita adakan. Kita harapkan pembinaan-pembinaan yang kita bikin, orang itu atau warga kita yang terjaring mendapat kesadaran. Selanjutnya, para wanita dan pria yang terjaring diberikan pembinaan dan pencerahan agama sebelum dipulangkan. Ya, pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Hari dengan 3 wajib, wajib iman, wajib aman, wajib imun. Berolahraga, riang gembira, mencegah kita jatuh sakit. Makanan bergizi tiap hari, tidur cukup itu pasti. Dan janganlah panik, berdoa tiada henti. Wajib iman, aman, imun. Pakailah maskermu
Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, Kabupaten Samosir yang terletak di tengah Danau Toba memang mempunyai sejuta pesona. Mulai dari dataran tinggi yang menakjubkan, pantai-pantai yang indah, wisata air yang menarik, hingga wisata budaya yang kental bisa ditemukan di Pulau Samosir. Hester, sepinya pembeli sudah dirasakan sejak awal pandemi COVID-19. Sekarang semasa kopi sekarang kami sepi, nggak ada laku jualan, pengunjung kurang di Samosir, nggak ada dapat bantuan, susah cari bantuan kami. Harapannya kami semua jualan di Pelabuhan Peri Tomok, kalau bisa turunkanlah bantuan yang kayak mana lah bisa untuk kami jualan di sini, cukupnya modal kami. Itu aja permintaan kami. Dari semua kami jualan. Salah satu sentra UMKM yang juga cukup populer di Tomok adalah produksi kacang rondam Samosir. Kacang rondam Samosir cukup diminati oleh para wisatawan yang berkunjung ke Pulau Samosir. Salah seorang pelaku UMKM yang produksi kacang rondam Samosir, Hotman Gultom, setiap harinya memproduksi sebanyak 50 kg kacang tanah. Namun pada hari besar permintaan produksi bisa mencapai hingga 150 kg. Hotman Gultom berharap adanya bantuan dari pemerintah agar produksi kacang rondam Samosir miliknya bisa berkembang lebih besar lagi. Setiap harinya kita produksi 50 kilo, kurang lebih 50 kilo. Hari rame kita memproduksi kacang ini lebih dari 100 kilo. Dan setelah itu kita pernah ada mau datang bantuan dari LIPI, sampai sekarang belum ada terrealisasi bantuan itu. Itulah harapan saya kepada pemerintah supaya lebih meningkat lagi usaha saya ini. Disebar ini ke Labuan Kapal Ikan Batak dan juga di KMP Peri Tomok dan juga ke Tanjung Balai, ada juga ke Medan. Itulah untuk pemasaran kacang kita ini. Kalau ini khasnya ini kan karena dia direndam rasanya lebih enak. Kalau dari si hobuk memang ada juga yang direndam, tapi ada juga yang hanya digoreng biasa aja. Jadi khasnya selalu direndam, digoreng, dijemur dan digoreng kembali gitu. Ya kalau pakai kayu bakar dia lebih enak lah rasanya daripada dipakai. Kita udah pernah coba pakai gas, tapi rasanya kurang apa. Lebih enak lah dipakai kayu bakar ini. Proses pembuatan kacang tanah dimulai dari perendaman dengan air garam selama 2 jam, kemudian ditiriskan dan dikeringkan. Setelah kering kemudian digoreng dengan pasir selama kurang lebih 2 jam tanpa minyak goreng di atas kayu api yang membara dengan pengaturan suhu yang tinggi dan stabil agar tidak gosong. Selain itu, keistimewaan dari kacang rondam Samosir ini adalah menggunakan kacang kualitas super sehingga memiliki cita rasa tersendiri. Kacang rondam Samosir dijual sudah dalam bentuk kemasan dan memiliki 3 ukuran, kecil, sedang, dan besar. Pemirsa, kita menuju Tanah Karo. Tanah Karo adalah salah satu sentra penghasil wortel dengan kualitas terbaik di Indonesia dan memiliki tingkat produktivitas yang tinggi. Kualitas wortel yang ada di Tanah Karo membuat wortel asal Tanah Karo menguasai pasar nasional. Tidak dapat dipungkiri jika tanahnya yang subur dan kondisi cuaca membuat produktivitas tanaman wortel menjadi sangat baik. Meski tanahnya yang subur, namun untuk menghasilkan produksi yang baik, para petani harus memperhatikan cara tanam wortel dengan baik, yakni dengan membedeng tanah sebelum ditabur benih. Tinggi bedeng sekitar 90 cm, sedangkan jarak antar bedeng 30 cm. Hal ini dibuat agar tanaman aman dari genangan air jika curah hujan tinggi. Setelah 1 bulan masa tanam, petani wortel mulai mengatur jarak tumbuh agar pertumbuhan wortel subur dan menghasilkan umbi yang baik dan unggul. Usai pengaturan jarak tanam, juga harus dijaga dari rumput yang berada di sekitar tanaman wortel.
Pembersihan rumput dilakukan sebanyak 2 kali dalam sekali masa tanam. Sementara itu, agar pertumbuhan daun menjadi baik, juga tidak diserang hama, dilakukan penyemprotan sebanyak 8 kali selama 1 kali masa tanam. Sementara itu, pemupukan treatment yang sangat penting. Untuk itu, pemupukan dilakukan 2 kali dalam sekali masa tanam. Para petani juga harus peka dengan kebutuhan air. Jika musim kemarau, petani harus menyiram tanaman dengan air sehingga tidak menghambat pertumbuhannya. Ini proses awal kita tanam mulai dari di traktor, di kipas, di bedeng, terus penanaman. Penanaman kita tabur kiri kanan biar tumbuhnya agak padat dia. Nah, kemudian kita tunggu 2-3 minggu lah, baru kita nanti semprot lalang-lalangnya mati, wortelnya naik tumbuh. Setelah memasuki masa tanam 2 bulan, para petani biasanya hanya menunggu panen karena masa tanam hingga panen hanya membutuhkan waktu 90 hingga 100 hari. Wortel yang memiliki umbi yang baik biasanya 5-6 umbi sudah memiliki bobot 1 kg. Untuk 1 hektar lahan tanam dengan kualitas umbi wortel yang baik dapat mencapai produksi 25 ton. 1 hektar lahan tanaman wortel membutuhkan biaya mulai dari penanaman hingga panen berkisar 25 hingga 30 juta rupiah. Jika harga wortel pada musim tanam mencapai Rp4.000, petani bisa memperoleh keuntungan 100 juta. Jika dipotong dengan modal yang sudah dipakai, keuntungan bagi petani mencapai 70 juta rupiah. Dalam setahun dapat dilakukan 4 kali masa tanam. Biasanya pada 4 kali masa tanam, petani mendapatkan harga yang baik 2 kali, sedangkan 2 kalinya biasanya hanya kembali modal atau mendapat keuntungan 10 juta rupiah saja. Kita kasih pemupukan sekitar 3 kali sampai panen. Dan penyemprotan kira-kira 4-6 kali. Yang bagus dia sekitaran 6-8 biji 1 kilo. Nah, misalnya gitu kita dapat 20-25 ton per hektarnya. Jika kalau kita harga 3.000 saja udah kita dapat kisaran 60-75 juta 1 hektar. Dalam 1 tahun bisa kita 3 kali panen. Iya, biasanya kadang bisa 2 kali dapat harga, bisa 3 kali tergantung cuaca. Tingginya permintaan dari luar kota membuat salah seorang pembudidaya mengepul wortel dari petani yang ada di Tanah Karo untuk dikirim ke sejumlah daerah yang ada di Indonesia. Agar sampai ke tangan konsumen tetap dalam kondisi segar, wortel yang dipanen tiba di pabrik terlebih dahulu dibersihkan dengan mesin pencuci, kemudian dikeringkan dengan kipas dan dilakukan penyortiran. Agar semua ukuran dapat digunakan, penyortiran dilakukan sesuai ukuran, yakni ukuran baby skala kecil, small di atas ukuran baby, medium lumayan besar, sedangkan ukuran large untuk ukuran yang paling besar atau jumbo. Kita kalau dia masuk dari ladang, kita bersihkan, kita cuci, kita laundry, siap dari laundry ke tempat packingan. Kita packing setiap size. Siap itu kita masukkan ke kardus. Satu lagi spek 2 kita masukkan ke plastik. Siap di packing semua, kita masukkan cold storage sampai dapat suhu minus 0. Setelah dikeringkan, wortel yang sudah disortir dimasukkan ke dalam kotak, di mana 1 kotaknya berisi 10 kg. Sebelum dikirim ke berbagai kota di Indonesia, wortel tersebut disimpan terlebih dahulu di ruangan pendingin. Dan sebelum dikirim keluar kota, pasca dikeluarkan dari ruangan pendingin, suhu wortel harus berada pada kisaran 0 sampai plus 2 derajat Celcius.
untuk kita tahu suhu barang yang kita kirim. Karena kalau dikirim ke luar pulau harus di bawah +4 supaya barang aman, tidak busuk, segar sampai di tujuan. Kalau ke Jakarta 4 hari, ke Surabaya 5 hari, ke Bali 6 hari. Ya, pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di Sumatera Utara hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Keriawan Sembiring. Dan saya Ayu Alvinia Kori. Pemirsa, kami selalu menghimbau kepada Anda untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Terima kasih, selamat sore, dan sampai jumpa.